Assalamualaikum teman-teman. Ini cerita pengalaman hidup ini, bahwa lucu apa yang saya alami. Mudah-mudahan tidak teman alami. Kalaupun alami, ini untuk bagi pengalaman ya. Tonton video saya teman-teman. Saya hanya cerita bahwa tadi saya dihubungi nomor yang tidak saya kenal, tapi mengaku teman saya sejak kecil di Surabaya, di mana teman saya itu seorang guru SMP, guru bahasa Inggris ya. Biasanya dia mak YouTube dengan saya, yang punya channel Guru Desa 354 itu teman kecil saya. Kemudian katanya dia cerita bahwa dalam masa pandemi dia cari ceperan, dia ikut lelang elektronik dari perusahaan. Konon perusahaan disita lelang karena tidak bisa bayar ke bank, sehingga dikasih murah. Intinya teman saya sudah ikut lelang, sudah punya langganan orang Cina 7 kali transaksi katanya. Kemudian ternyata setelah dia cek di pasar pengakuannya, barang itu diambil dari dia per unit 2,5 juta. Ternyata informasi yang dia dapat di toko Cina itu menjual seharga sampai 10 juta, sehingga untungannya banyak, bukan? Luar biasa itu. Singkat cerita, teman saya ingin merubah harga, dia kesulitan. Lalu dia telepon saya. Kebetulan saya jujur, saya butuh uang ya. Saya butuh uang, saya tidak berpikir panjang karena foto profilnya di WA teman saya itu ya. Mungkin dia ambil di Facebook atau gimana, karena namanya juga namanya teman saya itu, sehingga saya percaya betul itu. Ini pengalaman hidup saya yang baru saja saya alami. Singkat cerita, saya dijadikan broker ya, rekanan kerja dia yang punya barang yang engkau cari itu, yang orang Cina cari itu. Yang teman saya itu, saya katakan dia kalah tender ya, kalah tender karena lebih tinggi saya pengambilan. Yang biasanya engkau itu mengambil 2,5 juta, dia dialihkan pengambilan sama saya jadi 3,5 juta. Berapa yang dia ambil teman-teman? 50 unit. Bayangkan 175 juta. Nah, langsung dia ngambil di gudang di Karangpilang katanya, nomornya ada, alamatnya ada di situ tertera. Foto-foto barang juga ada. Bayar 50% itu ke gudang, pihak gudang ada itu nomor rekeningnya. Tuh, kemudian tanda transfer dikirim ke saya kirim ke dia. Karena ini kalau orang bilang ini kong kali kong untuk menaikkan harga. Setelah itu barang diambil ke gudang. 10 menit sebelum barang datang, teman saya itu minta dikasih tahu agar dia barang bisa ready. Ternyata setelah saya kasih tahu 10 menit, siap, anggotanya engkau datang. Nah, kemudian dia bilang, waduh, ada perubahan ini. Ada perubahan nih. Barang harus dilunasin baru boleh keluar dari gudang nih. Oh, begitu. Oh iya, lalu bagaimana solusinya? Gini, kita sama-sama kerjasama ya, saling menguntungkan. Carilah dulu utang-utangan dulu. Utangan dulu, nanti dikirim, toh cuma numpang lewat ya. Cuma sebentar. Cuma sebentar. Saya bilang, saya butuh uang. Uang saya tidak ada di rekening. Itu cuma 90.000 rekening saya ya. Dia bilang, wah, cari pinjaman di mana-mana ada. Berapa kamu dapat? Wah, saya sudah baca ini penipuan, saudara. Penipuan teman-teman ya. Saya bilang, waduh, nanti tunggu aja. Nanti saya kirim, kalau ada ya saya kabari berikutnya. Singkat cerita, nomor saya blokir. Ini penipuan. Hati-hati teman-teman. Kalau ada orang yang mengaku teman, ngajak kerjasama, seakan-akan menguntungkan karena nanti pembayaran kedua pelunasannya lewat rekening saya. So, wah, saya kok percaya dengan saya ya. Saya mau dikasih uang, rekeningnya kok lewat saya. Wah, saya percaya teman-teman. Nah, ternyata saya sudah menduga bahwa ini insya Allah penipuan ini ya. Karena teman saya ini ternyata sementara diisolasi.
diisolasi mandiri teman saya ini. Sementara kena apa namanya positif, mungkin mudah-mudahan tidak ya. Saya cek kena di keluarga ini sementara di isolasi ya. Kok bisa ngubungin kamu? Ya karena memang sejak kecil sama-sama. Sejak kecil sama-sama. Makanya di sini teman-teman saya bagi pengalaman, hati-hati berkomunikasi, banyak penipu berkeliaran cari keuntungan di masa sulit-sulitnya ekonomi ini. Oke teman-teman, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.